disayangkan dalam pertandingan Piala AFF kali ini, pemain pertahanan Indonesia yaitu Elkan Bagot dipastikan absen membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 bukan karena tidak mendapat izin dari Gillingham. Elkan Bagot lebih memilih membantu. Terbukti pada AFF edisi sebelumnya mereka mampu memberikan perlawanan. Sebagai contoh saat berhadapan dengan Indonesia di fase grup AFF 2020, walaupun skuad Garuda bisa memenangkan pertandingan, tapi Kamboja memberikan perlawanan yang sengit. Birmingham City yakni Neil Entrich. Kiper 32 tahun itu bahkan pernah bermain bersama Cardiff City di Premier League di tahun 2018-2019 yang lalu. Ternyata tim nasional Filipina ini banyak juga pemainnya yang bermain di luar negeri ya. Salah satunya adalah kipernya ini bermain di klub besar ya. Mudah-mudahan kali ini kita bisa menjadi juara Piala AFF dan menghapus julukan sebagai tim runner up begitu. Runner up terbaik. Jadi kali ini kita mesti bisa mendapatkan mencicipi gelar juara. Halo, ketemu lagi di channel YouTube Wawan. Untuk teman-teman yang baru di channel YouTube ini, langsung saja tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar saya lebih semangat dalam membuat konten selanjutnya. Pelatih tim nasional Indonesia Sinteyong percaya pasukannya bisa menjuarai Piala AFF 2022. Namun untuk mewujudkan hal itu, Sinteyong mau para punggawa skuad Garuda dapat memperbaiki transisi permainan jika memang ingin menjadi tim yang jauh lebih kuat lagi. Sebagaimana diketahui, Piala AFF 2022 akan mulai digelar pada tanggal 20 Desember 2022 hingga 16 Januari tahun 2023 yang akan datang. Timnas Indonesia pun melakukan pemusatan latihan di Bali dalam persiapan menatap turnamen se-ASEAN itu. Dalam TC tersebut, Sinteyong yang menyaksikan tim asuhannya ambil bagian dalam pertandingan internasional pekan ini. Ia ingin mengubah skuadnya menjelang pertandingan pembukaan melawan Kamboja pada tanggal 23 Desember 2022. Menurut Sinteyong, skuad Garuda masih memiliki kelemahan dalam hal transisi. Karena itu akan dievaluasi oleh pihaknya. Andai saja Witan Sulaiman CS bisa menerapkan transisi secepatnya dengan baik, maka Sinteyong percaya timnas Indonesia akan benar-benar menjadi tim yang lebih kuat. Kalau internal game lebih menilai pergerakan pemain itu saja, kami bisa menjadi tim yang kuat jika transisi permainan lebih cepat, ungkap Sinteyong. Namun disayangkan dalam pertandingan Piala AFF kali ini, pemain pertahanan Indonesia yaitu Elkan Bagot dipastikan absen membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 bukan karena tidak mendapat izin dari Gillingham. Elkan Bagot lebih memilih membantu timnya yang saat ini tengah berjuang di zona degradasi serta masih berkompetisi di FA dan Carabao Cup. Dan selanjutnya dikutip dari Tribun Bali, setelah menjalani persiapan di Bali, kini timnas Indonesia pun segera menuju Jakarta seperti diberitakan di bolasport.com. Hal ini karena timnas Indonesia memilih
bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk menghadapi ajang 2 tahunan tersebut. Dalam ajang ini, Timnas Indonesia bergabung dalam grup A bersama Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Filipina. Skuad Garuda dijadwalkan akan menjalani laga perdana dengan melawan Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk itu, Mark Klok dan kawan-kawan pun bertolak ke Jakarta malam ini dari Bali. Lebih lanjut, Nova Arianto juga membeberkan bahwa untuk pemain yang bertolak ke Jakarta ini sudah final 23 pemain. Sebelumnya pelatih Sinteyong memang memanggil 28 pemain untuk mengikuti TC persiapan menuju Piala AFF 2022. Namun dari 28 pemain itu hanya 23 pemain yang bakal diboyong ke Jakarta. Selanjutnya mari kita lihat seperti apa kekuatan daripada calon para lawan tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala AFF 2022. Yang pertama datang daripada tim nasional Kamboja. Pertama ada tim nasional Kamboja yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Skuad yang berjuluk Anchor Warrior ini nggak bisa dianggap sebelah mata lagi. Pasalnya Kamboja saat ini mengalami perubahan signifikan setelah ditukangi oleh 2 pelatih asal Jepang seperti Ryu Hirose dan mantan pemain AC Milan yakni Keisuke Honda. Ternyata pelatih dari tim nasional Kamboja ini adalah dari Jepang ya. Dan ini saya lihat videonya dari channelnya Cetak Gol IDN. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat tentang berita-berita bola juga teman-teman bisa lihat di channel Cetak Gol IDN ya. Sejak dilatih oleh 2 pelatih Jepang tersebut, Kamboja bukan dianggap sebagai tim penggugur di Piala AFF. Terbukti pada AFF edisi sebelumnya, mereka mampu memberikan perlawanan. Sebagai contoh saat berhadapan dengan Indonesia di fase grup AFF 2020, walaupun skuad Garuda bisa memenangkan pertandingan, tapi Kamboja memberikan perlawanan yang sengit. Bahkan Kamboja berhasil menjebol gawang Indonesia 2 kali yang saat itu dikawal oleh Syahrul Trisna. Selain itu, skuad Anchor Warrior juga punya pemain andalan yakni Yatiso. Kiper yang berusia 30 tahun itu sudah mencatatkan 24 caps bersama timnas Kamboja. Tentunya pengalaman Sow akan berguna untuk para pemain muda skuad Anchor Warriors. Selain itu, Honda juga akan mengukur seberapa jauh perkembangan anak asuhnya di Piala AFF nanti. Menurut Honda, Kamboja akan setara dengan Indonesia atau Thailand 5-10 tahun lagi. Oke, yang mana kita ketahui di Piala AFF tahun lalu pun timnas Kamboja, timnas Myanmar, timnas Laos yang mana kita tahu mereka ini awalnya hanyalah tim seperti tim pelengkap begitu ya. Namun sekarang tim-tim ini sudah mulai lebih baik dan tidak bisa kita pandang remeh ataupun sebagai tim pelengkap lagi. Jadi kita perlu hati-hati pada tim-tim ini walaupun mereka sebelumnya sering kalah melawan tim kita. Namun sekarang mereka sudah cukup baik ya. Begitu juga dengan tim-tim lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam. Jika kita ingin menjadi juara kali ini dan tidak menjadi runner up lagi, kita memang harus benar-benar berbenah dan buktikan kalau kita adalah tim yang kuat, bukan jadi julukan tim runner up lagi. Jadi bisa seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang sudah pernah mencicipi gelar juara Piala AFF. Dan selanjutnya kita di penyisihan grup kita akan melawan timnas Filipina. Sambil udut ya guys. Berikutnya ada Filipina yang diprediksi bakal jadi lawan tangguh di fase grup nanti. Pasalnya skuad The Ascals banyak dihuni oleh pemain yang kini berkarir di luar negeri. Salah satunya ada kiper dari Birmingham City yakni Neil Entrich.
Kiper 32 tahun itu bahkan pernah bermain bersama Cardiff City di Premier League di tahun 2018-2019 yang lalu. Ternyata tim nasional Filipina ini banyak juga pemainnya yang bermain di luar negeri ya. Salah satunya adalah kipernya ini bermain di klub besar ya. Bersama timnas Filipina pun dia sudah mencatatkan debutnya sejak 2008. Sejak saat itu Neil Entrich telah mengemas 68 caps bersama skuad The Ascals. Selain Neil Entrich, ada juga pemain yang kini memperkuat klub asal Jerman yakni Gerard Holtmann. Holtmann kini berseragam VfL Bochum di Bundesliga musim ini. Winger turunan Jerman itu sudah tampil sebanyak 15 pertandingan di musim ini. Sayangnya Holtmann baru berhasil mengemas 1 gol dan 2 assist saja. Selain itu ada juga bomber keturunan asal Spanyol yakni Bienve Maranon. Mantan pemain Johor Darul Tazim tersebut saat ini bermain di divisi B Segunda bersama Villarubia FC. Selain yang bermain di Eropa, beberapa pemain lainnya juga banyak memperkuat klub-klub Asia Tenggara. Mulai dari Daisuke Sato, Mike Ott, Patrick Reichelt, Manuel Ott, dan Amani Aguinaldo. Pelatih Filipina kali ini yakni Thomas Dooley mengaku sangat optimis di Piala AFF kali ini. Bahkan pelatih asal Jerman itu mengklaim kalau Filipina sudah menempatkan satu posisinya di final. Oke, selanjutnya kita akan berhadapan dengan tim nasional Thailand. Kemudian ada sang juara bertahan AFF yakni Timnas Thailand. Seperti yang kita tahu, skuad Gajah Putih merupakan negara dengan pengoleksi gelar Piala AFF yang terbanyak. Terbukti mereka mampu mengoleksi 6 gelar dari 13 turnamen yang sudah dimainkan. Mulai dari juara di edisi 1996, 2000, 2002, 2014, 2016 sampai yang terbaru Piala AFF 2020 yang lalu. Sering kali ya timnas Thailand ini menjadi juara dibanding Vietnam dan Malaysia. Pada AFF edisi kali ini Thailand masih diperkuat dengan beberapa skuad terbaiknya. Bahkan sang pelatih Alexander Polking sudah mengoleksi 23 pemain yang ikut perhelatan tersebut. Pelatih asal Brazil itu masih tetap pemain yang sudah menjadi langganan, mulai dari Teraton Butmatan, Titipan Puang Chan, dan Narubadin Wirawatnodom. Selain itu, mereka juga masih mengandalkan Chanatip Songkrasin yang kini memperkuat Kawasaki Frontale. Nah, ini Chanatip ini adalah salah satu pemain Thailand yang cukup bagus, cukup berbahaya ya. Harus kita waspadai. Catatannya bersama skuad Gajah Putih pun dinilai cukup baik. Pemain berusia 29 tahun ini tercatat sudah mengemas 54 caps dengan mampu menorehkan 12 gol. Bahkan di Piala AFF 2020 yang lalu dia turut menyumbangkan 1 trofi juara. Polking pun gak main-main dan sudah menyiapkan skuadnya dengan matang. Hal ini terbukti di mana dia sudah mengagendakan 2 laga uji coba di tanggal 11 dan 14 Desember yang akan datang. Untuk tanggal 11, Thailand akan uji coba dengan salah satu negara ASEAN yakni Myanmar. Sedangkan 3 hari berikutnya akan berhadapan dengan Taiwan. Dengan komposisi yang cukup meyakinkan, wajar kalau manajer Thailand yakni Madam Pang kembali memasang target juara. Selanjutnya terakhir di kualifikasi Piala AFF kita akan melawan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Terakhir ada Brunei Darussalam yang baru-baru ini memastikan 1 tiket lolos ke Piala AFF. Skuad yang berjuluk Tebuan ini mengalahkan Timor Leste di babak playoff dengan agregat 3-6. Dengan hasil tersebut, Brunei pun jadi salah satu lawan timnas Indonesia di babak penyisihan grup nanti. Walaupun sering jadi lumbung gol, tapi skuad Tebuan gak bisa dianggap sebelah mata begitu saja. Pasalnya, mereka sudah berbenah dengan menunjuk Mario Rivera sebagai pelatih terbaru mereka. Rivera diyakini bisa membawa perubahan untuk skuad Tebuan. Apalagi mereka punya pemain yang sangat berbahaya bernama Aswan Saleh. Pemain 26 tahun itu sering jadi andalan skuad Tebuan dengan sudah mencatat 26 caps. Dalam 10 rekor pertemuannya, timnas Indonesia tampil mendominasi dengan 6 kemenangan, serta 4 laga diantaranya berakhir dengan 2 kalah dan 2 imbang. Di sisi lain, Rivera juga mengusung target tinggi pada AFF kali ini. Pelatih asal Spanyol itu nggak mau kalau anak asuhnya cuma jadi tim pelengkap dan siap untuk memberi kejutan. Oke, sampai di situ saja videonya. Menarik Piala AFF kali ini, semua tim sedang berbenah, ganti pelatih,
Malaysia pun ganti pelatih, Brunei ganti pelatih, dan banyak juga yang membawa naturalisasi, termasuk juga tim nasional kita yang baru mendapat 2 naturalisasi, yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh ya. Walaupun kali ini Elkan Bagot nggak main, ya kita masih ada Jordi Amat dan Sandy Walsh yang memang diinginkan oleh pelatih Sinteyong. Mudah-mudahan kali ini kita bisa menjadi juara Piala AFF dan menghapus julukan sebagai tim runner up begitu, runner up terbaik. Jadi kali ini kita mesti bisa mendapatkan, mencicipi gelar juara, karena tim-tim lain seperti Thailand sudah banyak kali ya, bahkan sekarang menjadi juara bertahan. Vietnam juga sudah mencicipi gelar juara. Tetangga kita pun Malaysia sudah mencicipi gelar juara. Tinggal kita lagi yang masih terus menjadi runner up saja. Sampai di situ saja video saya kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.